Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, guru kita, Bapak Guru Madun SPD, Ketua DKM Masjid Jamilul Iman beserta seluruh pengurusnya, Hadratil Mukarram wal Muhtaram Akhina Al-Fadil Ustaz Suherman, Hadratil Mukarram wal Muhtaram Akhina Ustaz Udi beserta seluruh jamaahnya, Akhina Al-Kiram wal Muhtaram Akhina Ustaz Sodi, akhina Hadratil Mukarram wal Muhtaram akhina Ustaz Aziz, ya, Ustaz Aziz Abdul Is, ya, orang kajian baik. Alhamdulillah suaranya enak, mau Kang Aziz, ya, insyaallah. Juga para asatidz yang lainnya, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah desa Sukaindah, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga seluruh para santri yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutin setiap bulan atau pengajian bulanan. Juga malam hari ini adalah malam di mana kita memperingati kelahiran baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini di masjid yang mulia ini khususnya dan juga seluruh keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan tambah hidayah kepada kita semua, Allah berikan tambah taufik kepada kita semua, dan Allah berikan keselamatan kepada kita semua sampai akhir hayat kita, selamat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Guru Madun selaku Ketua DKM bahwa adalah kita malam ini memperingati maulidnya baginda Nabi kita. Walaupun katanya sederhana atau kecil-kecilan, malam ini kita memperingati maulidnya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, doa kita agar kita diakui sebagai umat baginda Nabi dan kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, tadi sudah disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kang Aziz tadi yang membacakan ayat tersebut enak ya Bu ya? Bu, Ibu sing ning jaba ngantuk tah. Ora, alhamdulillah. Sing ning jero kayaknya sing ngantuk mah iki. Ora ya, alhamdulillah.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, la ya, lamun jere wong ngaji nahwu malah mau ti'atulil qasmi. Qad kana lakum, ya, qad kana, qad jadi ngaji nahwu gitu. Qad nempel nih kalimat fi'il madhi. Ketika qad menempel atau bertemu dengan kalimat fi'il madhi, maka qad berfaedah litahqiq. Beda dengan ketika kalimat apa? Huruf qad bertemu dengan kalimat fi'il mudhari, maka faedahnya adalah litaklil. Jadi ketika bertemu dengan fi'il madhi qad kana, maka qad tersebut faedahnya adalah litahqiq. Apa itu tahqiq? Nyata, jelas, gantang. Qad kana lakum, ya, sesungguhnya telah ada, begitu saja kira-kira ya. Lamun di bahasa Indonesia kakek, lamun bahasa Banten ini makanya kakek. Yakti teman-teman wis anak, wih bingung ya. Lakum kedua sira kabeh fi Rasulillah, ing dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun apa suni tauladan hasanatun kang bagus. Bahasa Indonesia ini telah ada dalam diri Rasulullah, gitu ya. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah, yaitu apa? Uswatun hasanah, keteladanan. Keteladanan sesuatu yang perlu, patut, harus kita contoh. Bu, Pak, kuat tah nyontoh kanjeng Nabi. Paling ora pengen, ya, paling ora pengen. Lamun nyontoh pengen pada kelawan kanjeng Nabi, mual anak sing kuat. Mual anak sing kuat. Rasulullah itu ibu bapak ya, bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya. Rasulullah itu kakinya sampai bengkak. Kita boro-boro sholat tekan bengkak, kubu waras seger buger gati orang gelem sholat. Iku mending kana di seberang. Ini kan yang mau Pak. Iya, ini kan yang merajin tabwe. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Apalagi ketika sudah melaksanakan maulid begini, nih ya, mudah-mudahan itu seperti itu. Jadi baginda Nabi itu adalah keteladanan, contoh yang harus kita tiru. Mudah-mudahan saja lewat peringatan maulid yang kita rayakan pada malam hari ini, Allah tambah kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa lebih melaksanakan amal ibadah kita yang kemarin subuh, dohor, asar, maghrib, dan isya itu enggak kena atau jarang. Mudah-mudahan mulai peringatan maulid Nabi besok kita akan melaksanakan sholat yang 5 waktu itu khususnya. Amin ya robbal alamin. Seperti itu ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji, Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji dalam kitab Al-Barjanji yang tadi dibaca. Jadi Al-Barjanji itu bapak ibu ya adalah sebetulnya kisah tentang Rasulullah SAW dari mulai dalam kandungan sampai kemudian dilahirkan sampai kemudian dibesarkan, itu semuanya termasuk dalam kisahnya atau sejarahnya termaktub tertulis dalam kitab Al-Barjanji. Kitab Al-Barjanji itu adalah karangan daripada Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan. Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan yang dikenal dengan Al-Barzanji. Jadi nama kitab itu adalah Al-Barzanji, pengarangnya adalah Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan yang tadi dibaca tuh. Kalau ibu-ibu mau udah lancar dah, apalagi bapak-bapak sama saja. Iya. Dan termasuk di sana ya diceritakan tadi, Fatu bali mangkana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Fatu bali mangkana, maka dan bahagiakan, berbahagia. Limangkana ta'zimuhu, bagi mereka yang mengagungkan. Ya, limangkana ta'zimuhu, bagi mereka yang mengagungkan sallallahu alaihi wasallam
mengagungkan daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia itu dalam arti apa maksudnya? Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, yang tadi dibaca. Al jannatu surga, wa na'imuha dan segala bentuk kenikmatan surga yang terdapat di dalamnya. Sa'dun itu adalah satu nikmat kebahagiaan yang diperuntukkan. Kebahagiaan, nikmat kebahagiaan yang diperuntukkan kepada siapa? Liman yusalli, kepada orang yang mau bersolawat. Sekali lagi, kepada orang yang mau bersolawat. Wa yusallim, dan bersolawat dan salam, wa yubarik, dan mohon keberkahan alaihi, terhadap baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berbahagia orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelahiran baginda Nabi, para ulama banyaknya berbeda pendapat, ya, banyak berbeda pendapat. Kalau ibu dan bapak pasti sudah masyhur, sudah maklum. Ibu bapak tahu bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan hari Senin, ya kan, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahunnya gajah, ya. Kenapa? Karena memang pada saat itu tentara Abraha akan menyerang dan akan menghancurkan Ka'bah. Oke, saya nggak mau menceritakan tentang itu. Ketika Rasulullah itu dilahirkan, ibu, ya, kapan dan tanggal berapa dan tahun berapa, para ulama itu banyak berbeda pendapat. Kemudian timbul kaul yang masyhur bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan adalah ketika Qubailal Fajri, warrajihu annaha Qubailal Fajri yaumil isnaini tsaniya asyara syahri Rabiul Awal min amil fil. Warrajih, qaul atau pendapat yang rajih, yang kuat, yang masyhur adalah annaha, kelahiran baginda Nabi Qubailal Fajri. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan menjelang fajar. Berarti harus subuh, ya, sebelum subuh. Menjelang fajar itu menjelang masuk waktu subuh. Rasulullah dilahirkan yaumil isnain, hari Senin, tsaniya asyara syahri Rabiul Awal, hari ke-12 daripada bulan Rabiul Awal. Berarti tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Masyhur kan itu kemudian. Padahal awal itu adalah perbedaan pendapat. Maka itu yang dimasyhurkan, warrajihu annaha qubailal fajri yaumil isnaini tsaniya asyara syahri Rabiul Awal. Sama min amil fili, di situ dijelaskan min amil fili, kemudian tahunnya dinamakan tahun gajah. Karena peristiwa yang terjadi di bulan di kota Mekah Arab Saudi itu, ibu, menamakan tahun dengan terjadi atau sesuatu kejadian yang paling besar yang terjadi pada tahun itu, maka itu dinamakan tahun itu. Tahun tersebut dinamakan tahun gajah, gitu ya. Karena kejadian paling besar adalah di mana tentara Abraha membawa tentaranya dengan tentara gajah akan menghancurkan Ka'bah, gitu, tentara gajah. Maka dinamakan tahun gajah. Itu seperti itu, ibu. Jadi Rasulullah itu dilahirkan pada menjelang subuh. Dan kemudian Rasulullah SAW itu, ibu, ya, pertama kali dilahirkan, dan kemudian banyak terjadi sesuatu yang luar biasa kejadiannya, di mana memang sesuatu tersebut adalah menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang kelak akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebetulnya begitu, kejadian-kejadian yang banyak diceritakan dalam kitab Al-Barjanji. Dan kemudian ada tadi wa akhadhal mahadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala lahu sana. Ya kan? Nurayyatala lahu sana. Pada saat baginda Nabi dilahirkan itu, ibu, Abdul Muthalib pada saat itu sedang berada di Baitullah. Kakeknya Abdul Muthalib berada di Baitullah sedang melakukan tawaf, gitu, bu, ya. Jadi begitu
baginda Nabi dilahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Baitullah, sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib kaget, Bu. Kaget. Kenapa? Yang pertama, kagetnya Abdul Muthalib itu, Ibu, berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, termasuk yang di dalam. Berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, termasuk yang ada di dalam. Oh, kalau begitu banyak berhala pada saat baginda Nabi dilahirkan. Bukan banyak lagi, Bu, penuh. Berhala itu patung sesembahan orang kafir. Adanya di Baitullah, jelas. Itu. Makanya sebelum baginda Nabi dilahirkan itu, Ibu, maka itu dinamakan jahiliyah, gitu maksudnya. Ya, jahiliyah, atau kalau biasanya mubalik menerangkan minaz zulumah, zaman kegelapan. Gelap apa? Enggak ada iman. Jadi iman itu ibarat cahaya, gitu, penerang. Kalau orang ada imannya berarti punya cahaya. Kalau orang nggak ada imannya berarti orang nggak punya cahaya. Bagaimana kalau seseorang nggak punya cahaya, jalan di tempat yang gelap? Kira-kira bagaimana? Bentar-bentar ke peladuk, bentar-bentar ke sandung, bentar-bentar ke jeblus, kan begitu ya? Kan gitu, seperti itu. Tapi kalau orang berjalan di tempat yang gelap, kemudian ada cahaya, maka cahaya tersebut akan menerangi jalan tersebut. Kalau nggak ada cahaya, kalau cuma ke sandung dan terjatuh, masih mending. Akhirnya apa? Tersesat. Tujuannya harusnya ngidul, kenapa dia jadi ngalor? Gitu. Itulah fungsinya iman. Selanjutnya, Ibu, ketika Abdul Muthalib, ya Bapak, Abdul Muthalib sedang bertawaf di Baitullah Ka'bah. Abdul Muthalib terkejut, kaget ketika melihat berhala yang ada di sekeliling, termasuk ada di dalamnya, Ibu, berjatuhan. Ya, berjatuhan tanpa sebab. Berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu pada jatuh. Termasuk Ka'bah yang ada di dalamnya, semua runtuh, jatuh. Ya, seperti itu. Dan rumah Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, terlihat oleh Abdul Muthalib itu, Ibu, mengeluarkan cahaya dari rumahnya, nurun tadi. Wa hadahal mahadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurun yatala'lahu sana. Nurun, keluar cahaya dari rumah Siti Aminah sampai kemudian cahaya tersebut yatala'lahu sana, memenuhi daripada kota Mekah. Terang benderang pada saat baginda Nabi dilahirkan. Ini adalah satu simbol, satu pertanda, bukan simbol, pertanda bahwa Nabi Muhammad itu akan menerangi seluruh alam jagat raya. Bukan menerangi alamnya, melainkan menerangi umatnya. Dengan keimanan dan keislaman, diajak umatnya untuk beriman kepada Allah dan kemudian yakin kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, sehingga selamatlah umat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu, gitu. Ya, sampai kemudian Abdul Muthalib langsung menuju rumah Siti Aminah dan dilihatlah Siti Aminah sudah melahirkan putranya, yaitu baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti semua sudah paham bahwa ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, ya, yang menghadiri proses kelahiran baginda Nabi itu adalah Siti Asiyah, istri Fir'aun, dan kemudian Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam. Dan itu dijelaskan dalam kitab Al-Barjanji, ya enggak? Kan gitu. Walamat min hamdi sallallahu alaihi wasallam ala qawli rajid satu syurin qamariyah wa ana li zamani ayyan jali anhu sada hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Bahwasanya Siti Asiyah dan Siti Maryam itu menghadiri proses kelahiran Siti Aminah pada saat melahirkan baginda Nabi, dan kedua orang tersebut adalah wa akhadhal minal hadiratil qudsiyah, wanita yang disuci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita-wanita yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kelahiran Kanjeng Nabi baginda Nabi dihadiri oleh Siti Asiyah dan Siti Maryam dan juga para bidadari yang dari surga. Itu, Ibu, ya, di alam dunianya aja sudah seperti itu.
baginda Nabi dilahirkan, kemudian beberapa hari disusui oleh ibunda Siti Aminah, sampai kemudian disusui oleh yang pertama yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi nggak langsung ke Halimatus Sa'diyah. Jadi orang yang pertama menyusui baginda Nabi adalah ibundanya, kemudian beberapa hari disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah? Suwaibah al-Aslamiyah itu Bapak Ibu adalah pembantu ya, atau budak, bahasa itu pada saat itu adalah budak ya, pembantu daripada Abu Lahab. Yang nanti Abu Lahab itu adalah salah satu paman baginda Nabi yang akan memusuhi Nabi. Ternyata Ibu, Suwaibah itu adalah pembantu daripada Abu Lahab. Pada saat kelahiran baginda Nabi, Suwaibah membawa kabar, membawa cerita bahwa Siti Aminah, kan gitu ya, adik ipar sampean, kan gitu ya, kan adik ipar, karena Abdullah dan Abu Lahab itu saudara, gitu. Menyampaikan bahwa Aminah itu melahirkan, dan kabar itu sampai kepada Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab, Bapak Ibu, punya satu-satunya pembantu itu dibebaskan. Kalau zaman itu budak ya, dibebaskan. Maksud daripada pembebasan budaknya yang bernama Suwaibah itu adalah agar membantu Siti Aminah mengurus putranya yang bernama baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan Abu Lahab, Pak Bu, Abu Lahab ya, Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab itu orang yang senang cinta pada saat kelahiran baginda Nabi. Saking senangnya, satu-satunya pembantunya dia bebaskan, diberikan kepada Siti Aminah dengan cuma-cuma untuk membantu Siti Aminah mengurus putranya yaitu baginda Nabi. Berarti orang yang pertama kali senang dengan maulidnya baginda Nabi adalah selain keluarga Abdullah, tentunya Abdul Muthalib, adalah Abu Lahab. Berarti dalil yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa kita senang dengan kelahiran baginda Nabi adalah Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab rela berkorban membebaskan satu-satunya pembantu atau budaknya untuk diberikan secara cuma kepada Siti Aminah, saking senangnya. Makanya masyhur dijelaskan bahwa Abu Lahab itu Bapak Ibu adalah penghuni neraka. Karena kan sampai itu memusuhi baginda Nabi saya bilang tadi. Tetapi ketika diceritakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin itu siksaannya dihentikan siksaan Abu Lahab karena tadi Abu Lahab senang dengan kelahiran baginda Nabi. Pada saat itu baginda Nabi dilahirkan hari Senin. Gitu. Karena senang doang. Ya kan? Karena senang bahagia ya dengan kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita, ya kan? Udah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, seneng dengan acara maulid seperti ini. Masa iya? Kan gitu ya. Mudah-mudahan deh gitu ya. Makanya senengnya jangan apa namanya ya? Senengnya harus seneng bener gitu ya. Jangan seneng aja, harus seneng banget. Kira-kira begitu ya. Jangan seneng aja, melainkan harus seneng banget kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak ya Pak Ibu sebetulnya yang mengetahui tentang nubuwah atau kerasulan baginda Nabi itu sebetulnya banyak, sebetulnya adalah penganut agama Samawi. Mereka yang masih berpegang kepada kitab Injil dan kitab Taurat. Karena dijelaskan Pak, dalam kitab Injil dan dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa suatu hari nanti ada nabi akhir zaman. Dalam kitab-kitab agama mereka, agama Samawi, mereka menjelaskan. Makanya orang yang tahu tentang kenabian baginda Nabi itu adalah di antaranya banyak adalah pendeta, rohib, pastor pada zaman itu. Tapi mereka yang masih berpegang kepada kitab Samawi yang asli, yang belum ada
perubahan, barangkali seperti itu. Karena mereka yang tahu, mereka yang tahu. Itu seperti itu. Bahkan suatu ketika ya, setelah baginda Nabi itu diasuh oleh kakeknya, kan? Begitu diasuh oleh ibundanya meninggal usia baginda Nabi 4 tahun, dalam suatu pendapat yang lain mengatakan 5 tahun. Kalau ditinggal oleh ayahnya usia baginda Nabi 2 bulan, ya kan? Kemudian usia baginda Nabi 4, menurut satu pendapat, ada yang lagi mengatakan 5 tahun, ditinggal oleh ibundanya. Kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib 2 tahun, kemudian meninggal, ya. Kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Suatu ketika Abu Thalib, ya, paman baginda Nabi, pada saat baginda Nabi berusia 12 tahun. Walamma balagha isna asyara sanatan rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ila biladis Syamiyah. Kemudian wa arafahu ar-rahibu Buhairah bima hazahu min wasfin nabawiyyati wa hawahu. Walamma balagha isna asyara, pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun. Rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu, mengajaklah paman baginda Nabi yaitu Abu Thalib yang mengasuh baginda Nabi, diajak kemana? Ila biladis Syamiyah, menuju negara Syam, negeri Syam, membawa barang-barang dagangan. Diajak baginda Nabi oleh pamannya ke negeri Syam membawa barang-barang dagangan. Dan kemudian ketika sampai ke negeri Syam, wa arafahu rahibu Buhairah. Nah, tadi saya katakan yang tahu Rasulullah itu nanti adalah akan menjadi Nabi dan Rasul adalah pendeta. Di sini dijelaskan wa arafahu rahibu Buhairah, dan mengenali siapa ar-rahibu, pendeta, Buhairah, pendeta atau rahib, bima hazahu min wasfin nubuwah, terdapat apa segala ciri-ciri kenabian, bima hazahu min wasfin nubuwah, daripada sifat atau ciri yang terdapat dalam diri baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya katakan mereka yang tahu tentang cirinya. Orang Nasrani yang tahu, Pak. Kalau umat Islam kan belum ada. Ya kan? Belum ada orang Islam, Pak. Kan kitab terakhir mereka itu adalah kitab Injil. Umat itu sebelum baginda Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran, kan Nabi menerima Al-Quran, wahyu Al-Quran itu kan pada saat baginda Nabi usia 40 tahun. Ya kan begitu? Sebelumnya berarti adalah kitab Injil yang dipakai pada saat itu. Makanya penganut kitab Injil ketika meyakini betul tentang kitab Injil, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, dilahirkan kamu ke bumi, mereka langsung iman. Mereka langsung iman karena mereka tahu tentang ciri kenabian yang terdapat dalam baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tahu. Itu seperti itu. Singkat cerita begini, mereka tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, dan termasuk mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah, hijrahnya nanti ke Madinah, lahir hari Senin dan segala macam itu semua tertulis, Pak. Semua tadi sudah sampaikan kan tertulis. Kata pendeta tadi begini, ini seorang laki-laki, anak muda bernama Muhammad, betul, namanya Muhammad, mereka tahu. Terus lahirnya di Mekah, betul, kata pamannya Abu Thalib, dan kemudian lahir di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, betul. Nah terus kemudian ini benar putra kamu, gitu ya. Karena dalam kitab Injil mereka Nabi Muhammad itu dijelaskan, Pak, Nabi Muhammad itu yatim. Maka ketika Abu Thalib menjawab, betul ini anak saya, pendeta langsung nggak percaya. Karena mereka yakin dalam kitab Injil itu Nabi Muhammad adalah yatim. Sampai pertanyaan pendeta tadi, Bapak Ibu ya, sampai 2 kali bertanya, betulkah ini putra kamu? Betul, ini putra saya. Sampai kemudian 3 kali bertanya, Abu Thalib kan sewot. Kamu mau nanya apa, pengen tahu apa bagaimana sebenarnya? Oke, saya kasih tahu sebenarnya ini bukan anak saya, ini ponakan saya, ayahnya meninggal dunia. Oh,
betul, berarti ini adalah nabi. Karena jelas dalam kitab Injil dijelaskan bahwa Muhammad itu yatim. Percayalah pendeta tadi. Begitu, Pak. Berarti kan yang tahu tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi itu adalah para pendeta, ya, para rohib, para mereka-mereka yang penganut agama samawi yang masih berpegang teguh kepada kitabnya, Tauratnya, Injilnya, atau suhuf-suhufnya semuanya. Bahkan kan kalau Taurat kan orang Yahudi kan ya, Yahudi itu sangat yakin betul terhadap kenabian baginda Nabi kita, Pak. Yakin tentang kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian orang Yahudi itu dalam satu kisah dijelaskan bahwa tahu bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah dan nanti juga hijrah di Madinah, dan bahkan tahu bahwa nanti Islam itu akan mendirikan menguasai negeri Syam. Gitu, Pak, ya, negeri Syam. Oleh karena itu saya katakan, saya ceritakan di sini, saya sampaikan di sini bahwa kita pertama ya harus bangga, harus bisa meneladani. Tadi saya katakan, akhirkan ala kafi Rasulillah uswah. Harus bisa meneladani daripada sifat-sifat yang terdapat dalam kita, dalam diri baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun nggak bisa 100%, kita berusaha. Makanya kenapa acara Maulid itu kemudian masyhur dilaksanakan di kita? Asal muasalnya itu apa, Pak? Asal muasal Maulid itu sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, Pak. Asal muasal Maulid itu adalah ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya dikalahkan oleh tentara Romawi. Pada saat itu Palestina dikuasai oleh orang Romawi. Orang Islam dikalahkan oleh orang Romawi, tentara Romawi yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Rasulullah sudah lama wafat, ya kan? Rasulullah sudah lama wafat. Kemudian rupanya orang-orang Islam pada zaman itu, khususnya tentara Islam pada saat itu, sampai kemudian dikalahkan oleh tentara Romawi. Tentara Romawi menguasai Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi melihat bahwa orang Islam pada saat itu kurang semangat, lembek, lemah. Ada bedanya sekarang. As-shalatu khairum minan naum. Lah turubi. Nah, lemah berarti. Ya kan? Lembek berarti. Kan kudunya premen. As-shalatu khairum minan naum. Langsung ning sumur. Wudu. Pemuyuh doang. Begitu kan? Harusnya seperti itu. Jadi tentara Islam atau umat Islam pada saat itu lemah, ya, lemah segala-galanya. Sampai kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai ide bagaimana caranya agar tentara Islam pada saat itu bisa semangat kembali, perjuangannya dan segala macamnya, keimanannya meningkat kembali, amal ibadahnya segala macamnya, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah-Nya, sehingga bisa timbul kembali seperti semula. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai ide untuk membuat satu riungan seperti ini, ya, haflah, pertemuan riungan seperti ini, dan di dalam acara tersebut diriwayatkan, diceritakanlah tentang diri atau biografi daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya adalah agar timbul kembali kecintaan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semangat kembali, ya, keimanan dan keislaman dan ibadahnya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Itu seperti itu, Bapak. Maka kemudian melalui peristiwa itu dan kemudian sampai sekarang kita tahu bahwa umat Islam banyak merayakan daripada maulidnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti itu tujuannya apa? Adalah agar kita lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tadi itu kan, supaya ketika kita mendengar suara adzan misalnya, jangan kita malesan kan gitu ya, kayak sekarang nih maulid baginda Nabi kita.
Kalau biasa pengajian muludan mah ini kayaknya kagak penuh begini nih kan gitu ya. Tapi kalau maulidan makan penuh, insya Allah melalui peringatan maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pengajian malam Jumat yang akan datang, baik di Musola Az-Zahra, di Masjidul Iman, di Musola Al-Barakah, penuh pokoknya Ustaz, nggak kelihatan. Amin ya robbal alamin. Kan begitu ya? Iya kan begitu tadi, sesuai dengan awal dilaksanakannya maulid baginda Nabi kita oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti itu Bapak ya. Dan kemudian banyak ya keteladanan yang diberikan atau dicontohkan oleh baginda Nabi sampai yang bisa maksudnya yang diterima oleh akal, dan banyak juga hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya banyaklah kisah-kisah seperti itu. Tinggal kita bagaimana bisa meneladani atau mencontoh daripada Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah itu Pak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak akan berkata, ya, Rasulullah itu tidak akan berucap dari hawa nafsunya, melainkan apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah ucapkan itu adalah in huwa illa wahyu yuha, wahyu yang dia terima, yang dia katakan. Makanya tadi saya katakan, saya sampaikan, Rasulullah itu jangankan benernya, bercandanya aja bener. Pernah barangkali Bapak Ibu mendengar cerita ada seorang nenek-nenek minta didoain sama Rasul supaya masuk surga. Kata Rasulullah jawabnya apa? Nenek-nenek kalau di surga mah nggak ada, di surga mah nggak ada nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek tadi nangis, kan gitu ya, karena dia dianggap dia nggak akan masuk surga. Padahal Rasulullah bercanda. Maksudnya adalah nenek-nenek tetap masuk surga, nenek tetap akan masuk surga, Allah masukkan ke dalam surga. Cuma nanti di surga nggak kayak nenek-nenek sekarang. Nanti ketika di surga, perempuan yang masuk ke dalam surga semua itu usianya rata 20 tahun. Iya, laki-lakinya rata 30 tahun. Walaupun sekarang meninggalnya usia tua, nenek-nenek atau aki-aki. Kalau nanti dia akan menjadi ahli surga, ya seperti itu. Perempuan 20 tahun, laki-laki 30 tahun, semua rata, tidak ada perubahan, nggak ada jadi tua, nggak ada. Kan abadal abidina nanti. Kan ibu bapak pasti semua paham, hidup selama-lamanya adalah nanti di akhirat, ya kan begitu. Hidup yang kagak ada ujungnya adalah nanti di akhirat. Hidup yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Kan sekarang mah kita ada di alam dunia cuma ngapain? Ngendon, bahasa orang tua kita mah, ngelajo, memengan, ya kan? Main, ngendon-derep, bukan lah kira-kira. Ya kan? Itu kan wis sering lah, bahasa-bahasa seperti itu udah sering kita dengar. Cuma kita ngendon-derep doang gak terlena. Iya enggak? Sebut tuh bang, memengan doang gak rupanya orang pengen balik. Padahal kita semua paham kan? Ya enggak? Kalau kita lagi main berarti kita akan pulang. Kalau kita lagi ngendon-derep berarti kita akan pulang. Paham kan? Kalau kita lagi ngendon-derep, emang yang tepat ngendon-derep. Karena kita sedang mencari kan gitu ya. Kalau main berarti nggak ada yang dicari kan gitu istilahnya. Kalau ngendon-derep berarti jelas kita mencari sesuatu, dan sesuatu itu adalah sebetulnya buat bekal kita nanti pulang, yaitu di negeri akhirat. Dan akhirat itu nggak ada Pak, Bu ya, nggak ada orang di akhirat kemudian balik lagi ke alam dunia, nggak bisa, nggak ada. Orang di akhirat kemudian sehari, jangan sehari, sejam dah, banyak Pak di situ diceritakan dalam Al-Quran. Orang yang nyesel ya, karena pada saat di dunia dia nggak banyak ibadah, kemudian di akhirat dia menyesal dan kemudian pengen dikasih kesempatan. Jangankan sehari, 1 jam saja dia berikan kesempatan. Tolong ya Allah, nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Kalau sudah ajal, idza jaa ajaluhum, udah nggak bisa. Karena itu adalah pembatas ya. Al-barzakh itu adalah pembatas. Jadi orang kalau sudah masuk ke alam barzakh, maka dia sudah meninggalkan alam dunia. Jadi manusia itu begini Pak. Manusia itu pertama adalah Adam, tidak ada. Kemudian
yaitu alam rahim. Kemudian dilahirkan oleh orang tua kita, wujud menjadi ada. Jadi pertama nggak ada, kedua masuk ke alam dunia, alam fana ada, ya enggak? Terus setelah itu kemudian menjadi tidak ada lagi, yaitu masuk ke alam barzah atau alam kubur, kan nggak ada lagi. Jadi makanya manusia itu kita hidup di alam dunia ini, menurut orang ahli hikmah atau orang ahli bijak, orang bijak mengatakan manusia itu adalah al-wujud bainal adamaini. Manusia itu al-wujud ada bainal adamain, di antara dua sisi tidak ada. Karena pertama nggak ada, kemudian nggak ada lagi. Itulah kita manusia. Oleh karena itu mudah-mudahan ya melalui peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan saja Allah berikan kepada kita hidayahnya, taufiknya. Tadi saya sudah bosan-bosan bahwa setiap kita melaksanakan acara Maulid tidak lain dan tidak bukan bahwa kita mudah-mudahan bisa lebih menjalankan perintah Allah, mencintai Rasulullah SAW. Karena Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul ya tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul katakan wahai Muhammad, kalau kamu semua katakan kepada umatmu, kalau kamu semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi. Kan begitu ya. Dan kemudian yuhibbukumullah, maka akan Allah cintai kamu semuanya ketika kamu bisa mengikuti Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu seperti itu. Dan kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kamu semuanya. Ketika kita mengikuti Allah, ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW, maka insya Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Senang aja sama Rasulullah kayak begitu ceritanya tadi Abu Lahab, ya enggak? Disiksa aja hari Seninnya sampai berhentiin, siksaannya senang. Makanya awalnya kita senang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Pak, Bu, mohon maaf, kalau kita benar-benar udah timbul rasa cinta, rasa senang kepada Allah dan kepada Rasulullah, perintah itu bukan sesuatu yang memberatkan. Ulama berkata begini, wa min alamatil mahbub, ya, wa min alamatil mahbub, sebagian daripada ciri ketika kita mencintai, gitu ya, al khidmatu, yaitu kita adalah berkhidmat kepada orang yang kita cintai. Atau barangkali begini, al-khidmatu min alamatil hubbi, berkhidmatnya kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya kita, perintah Allah dan Rasulullah, adalah ciri bahwa kita, salah satu ciri atau sebagian ciri bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, itu ulama bijak berkata seperti itu. Wa min al-khidmatu min alamatil hubbi. Berkhidmat itu adalah sebagian daripada ciri kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, semoga melalui peringatan Maulid ini ya, mudah-mudahan khususnya jamaah mushola, jamaah Masjid Jamilul Iman, jamaah mushola Az-Zahra, jamaah mushola Al-Barakah, semuanya, keluarga kita semuanya, ya Allah, wasilah ketika kita melaksanakan peringatan Maulid, Allah senantiasa berikan tambah taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah berikan kepada kita semua orang-orang yang mau menjalankan segala perintahnya. Allah berikan kepada kita semua pertolongan untuk bisa menjauhi segala larangan-larangannya. Dan Allah dan Rasulullah semoga berikan kepada kita semua selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan.
panjang dan lebar ya, karena biasanya sebetulnya jam 9, sebelum jam 9 juga udah selesai sebetulnya. Ini udah jam 9 lewat. Oleh karena itu cukup sekian apa yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya. Sekali lagi kalau ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang pas atau kurang berkenan, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir kita petik hasil dan membawa hikmah untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita sama-sama baca Al-Quran berupa suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhum almarhumah yang telah meninggalkan kita semuanya, wabil khusus jamaah kaum Masjid Jamilul Iman, umumnya muslimin wal muslimat, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita yang ada di sini, yang ada di majlis ini, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan di dalam segala urusannya, disolehkan putra putri kita, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakatul umur Quran bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuhibbu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunzina biha min jal ahwali wal abad wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat. Tarfan ya Allah innaka a'la darajat wa tuballighuna bi asr ghayat min jannatil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihim wa'afhunna. Allahumma ij'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sayyi azadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari abinna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana innana
inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.